Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dari video kali ini, saya Ferry Yolanda dengan NIM C1C019073 akan menjelaskan sumber hukum Islam, mata kuliah akuntansi syariah yang diampu oleh Dr. Firmy Eka Putra, SE, MSI, CI, KNR. Dalam materi ini kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada dua. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Al-Quran sendiri berisi wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan secara berangsur-angsur atau yang disebut juga mutawatir kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran juga diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Al-Quran juga merupakan sumber hukum Islam yang utama. Yang kedua yaitu Al-Hadis. Al-Hadis merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau tahrir. Al-Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan untuk mentaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Yang selanjutnya yaitu jenis dan definisi hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang utama karena Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi manusia dan dalam menata kehidupannya sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Al-Quran memuat seluruh aspek hukum berkaitan dengan akidah, syariah, serta akhlak yang terjaga keaslian dan kecantikannya. Yang kedua yaitu as-sunnah. Sunnah ialah ucapan, perbuatan, serta ketetapan Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dalam banyak hal, Al-Quran baru menjelaskan prinsip-prinsip umum yang bersifat global dan universal. Oleh karena itu, salah satu fungsi sunnah adalah untuk menjelaskan dan menguraikan secara lebih terperinci prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Terdapat hukum syara yang bersifat praktis dan merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat yaitu qiyas. Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran suatu dengan yang lainnya untuk penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi qiyas secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan di dalam suatu dalil. Selanjutnya, urutan pengambilan hukum Islam. Urutan prioritas pengambilan hukum Islam yaitu yang pertama dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, lalu qiyas. Ialah apabila terdapat suatu kejadian memerlukan ketetapan hukum, pertama-tama hendaklah dicari terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Jika ketetapan hukumnya sudah ada di dalam Al-Quran, maka ditetapkanlah hukumnya sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Apabila rujukan untuk ketetapan hukum tersebut tidak ditemukan di dalam Al-Quran, barulah beralih meneliti sunnah. Jika rujukan ditemukan di dalam sunnah, maka hukum ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam sunnah. Dan begitu seterusnya sampai kepada qiyas. Yang selanjutnya yaitu mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran adalah kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri sebagai bukti kebenaran. Dengan kata lain, bukti-bukti kebenaran yang datang dari luar Al-Quran bukanlah termasuk mukjizat Al-Quran. Sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, Al-Quran menjadi kitab suci yang tidak pernah kering dalam memecahkan segala masalah kehidupan. Al-Quran senantiasa menjadi petunjuk bagi kaum di segala zaman dan tempat. Beberapa mukjizat Al-Quran antara lain dari segi kebahasaan yaitu gaya bahasa, susunan kalimat,
hukum ilahi yang sempurna, dan menceritakan hal-hal yang gaib. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan peranan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang berfungsi sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, pembeda antara hak dan yang batil, sebagai nasihat bagi orang-orang bertakwa dan sebagai obat bagi orang yang sedang sakit, terutama sakit hati. Selanjutnya yaitu fungsi dan peranan Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Huda. Al-Huda dijadikan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa dan yang beriman. Yang selanjutnya yaitu Al-Furqan. Al-Furqan berperan sebagai pemisah antara mana yang hak dan mana yang batil. Yang ketiga yaitu As-Sifa, yaitu dijadikan sebagai obat untuk penyakit mental dan juga penyakit hati. Yang selanjutnya yaitu Al-Mu'awizah, yaitu berperan sebagai nasihat. Di dalamnya terdapat nasihat, pengajaran, peringatan mengenai kehidupan untuk orang-orang beriman dan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu fungsi sunnah, ijma, dan qiyas. Sunnah sendiri berfungsi sebagai penopang dan penyempurna Al-Quran dalam menjelaskan hukum-hukum syarah. Oleh karena itu, Imam Syafi'i dalam menerangkan Al-Quran dan Sunnah tidak menguraikan secara terpisah. Keduanya merupakan satu kesatuan dalam kaitannya dengan kepentingan istidlal. Yang selanjutnya yaitu fungsi ijma. Ijma memiliki otoritas menentukan keputusan hakim atau salah. Pada dasarnya ijma menurut ulama mempunyai kekuatan dalam menetapkan hukum dan memiliki pendapat tersendiri. Yang terakhir yaitu qiyas. Fungsi qiyas dalam mengungkapkan hukum Al-Quran atau Sunnah dikemukakan dalam sebuah kutipan, yaitu sebuah peristiwa terjadi dalam kehidupan orang Islam, pasti terdapat ketentuan hukumnya atau indikasi yang mengacu pada adanya ketentuan hukumnya. Jika ketentuan hukum ini disebutkan, maka haruslah dicari indikasi yang mengacu pada ketentuan hukum tersebut dengan berijtihad. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.